Shalom. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Lebih lagi. Kau Bapa yang penuh dengan mukjizat, Kau Bapa yang mulia. Allah yang setia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Nah, harapanku tunggu dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Amin. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Kau Bapa yang setia, Kau Allah yang setia. Katakan Kau Bapa yang mulia. Amin. Yes. Kau pulihkan hidupku. Hanya Kaulah harapan kami. Hidup kami ada di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamat. Saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan apa ku balas? Yes. Segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
Selamanya kami mau bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua cinta kasih-Mu. Selamanya. Selamanya. Oh, selamanya. Kami sungguh tidak bisa membalas Tuhan semua kebaikan Tuhan, semua cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi inilah hidup kami Tuhan, pakailah seturut dengan kehendak-Mu. Bersama-sama katakan, dengan apa kan ku segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Haleluya. Selamanya Tuhan. Selamanya Yesus. Amin. Segala kebaikan-Mu Tuhan, segala cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Kau sungguh baik Tuhan. Amin. Inilah kami Yesus. Inilah kami Tuhan. Karena sungguh besar kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh besar cinta kasih-Mu Yesus. Amin. Amin Tuhan. Sungguh indah Tuhan.
kami akan pergi Tuhan. Yes. Maka aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci kau dekat bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga sungguh besar pengorbananmu bagiku selalu dalam untuk dimengerti sungguh besar sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku sungguh indah. Kemanakah kami akan pergi Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci kau sabar dan kau dekat bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga sungguh besar pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti sungguh besar sungguh besar yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku sungguh indah. Katakan sungguh besar sungguh besar pengorbanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan
dan terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Tuhan, inilah kami sidang jemaat-Mu di GBS Samaan. Kami mau beribadah Tuhan, tutup bungkus tempat ini. Terima kasih Yesus, bersama-sama katakan amin. Ada kemenangan besar hari ini, ada mujizat besar hari ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ku diciptakan untuk berkuasa. Yes. Diciptakan berkuasa, dibangkitkan jadi pemenang. Tiada yang dapat hadapi aku. Yesus besertaku. Diciptakan untuk ku dibangkitkan untuk jadi pemenang. Tiada yang dapat kalahkan aku. Kau beriku amini. Tiada yang dapat hadapi aku, sebab Yesus besertaku. Diciptakan untuk berkuasa, dibangkitkan jadi pemenang. Tiada yang dapat kalahkan aku. Kau beriku kemenangan. Yes. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
percaya firman-Mu. Ku percaya janji-Mu. Percaya firman-Mu. Ku percaya janji-Mu. Ku percaya kuasa-Mu. Mujizat besar pasti terjadi. Amin. Yes. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya. Ku sorakan haleluya. Mujizat besar selalu terjadi dalam hidupku. Mujizat besar akan terjadi. Mujizat besar selalu terjadi. Sudah mujizat besar sudah terjadi. Katakan dalam hidupku. Amin. Sidang jemaat mengamini bahwa mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang benar dalam kehidupan kita. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah digagal. Dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita memiliki Tuhan yang benar dalam kehidupan kita. Amin. Katakan gunung batuku dan kota bentengku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak aku ragu. Kau menjamin hidupku Tuhan. Tak aku
menerpa di dalam hidupku ini. Dari tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. S. Karena Tuhan adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, apa? Mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dan memuja Engkau Tuhan yang benar. Allah yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Seperti bunga bagung di ladang, tanpa dia menenun, Tuhan hiasi dia. Seperti burung di udara, tanpa dia menyebar benih, tanpa dia menuai, tapi Tuhan beri makan. Begitu juga kehidupan kita. Anak-anak yang dikasihinya, Tuhan akan memelihara kita. Perhatikanlah bunga bagung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara.
sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Silakan pekerjaan Tuhan dijalankan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, persembahan 2 kali. Saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan dengar, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari cukup, janji-Mu pasti terjadi. Saat menangis Tuhan tahu. Silakan bangkit berdiri. Saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati.
menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Engkau akan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau akan nyatakan kasih kuasa-Mu. Karena kami percaya Tuhan, di saat apapun Engkau senantiasa ada dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan menerima berkat kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya setiap kebenaran firman-Mu pagi ini, setiap ayat-ayat yang akan kami terima, boleh membangun iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang telah Kau persiapkan untuk menaburkan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan urapan yang dari surga. Kau nyatakan kebaikan-Mu, Kau nyatakan kemurahan-Mu, Kau nyatakan mujizat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga membawa setiap persembahan-persembahan jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan mengembalikan berkat-berkat yang melimpah dalam setiap jemaat-jemaat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami buka hati kami siap untuk diajar, dididik, supaya kehidupan kami semakin berkenan. Haleluya, haleluya. Kami sambut firman-Mu, hanya demi dan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan pada pagi ini akan dilayani oleh membernya Bapak Pendeta Muda Yonatan Sutroso. Waktu dan mimbar kami serahkan. Maaf, masker saya buka ya, mohon izin. Jadi supaya beberapa hari belakang ini kalau pakai masker khotbah begitu mungkin kalau di samping kita pakai headset gitu. Jadi mohon izin. Pagi hari ini shalom Bapak Ibu Saudara, shalom ya. Terima kasih pada Ibu Gembala dan Wakil Gembala yaitu Bu Linda, Ibu Esther yang telah mempercayakan mimbar pada kesempatan ini untuk saya berbagi share. Kiranya kesempatan pagi hari ini kita akan maknai istilahnya dalam awal tahun 2022 baru kita berjalan hampir 1 bulan ya. Kiranya 2022 banyak persoalan, hambatan, tantangan kita hadapi dengan penuh percaya diri dan penuh iman. Kalau hamba-hamba Tuhan saya mengambil satu kesimpulan, hamba-hamba Tuhan banyak mendapatkan penglihatan tahun 2022 tidak yaitu membaik, malah justru banyak tantangan yang harus dihadapi, khususnya bagi umat Kristen. Ini kesempatan yang baik untuk kita memenangkan di beberapa area keluarga kita, area dalam bisnis kita, maupun area-area dalam pelayanan kita. Saya berharap tahun 2022 ini merupakan kesempatan untuk kita tetap teguh, tenang, dan percaya dalam pekerjaan Tuhan. Amin, amin, ya. Memang bagi saya kalau ibadah 5:30 itu problem. Jadi apalagi di tempat kita itu tiga kali. Jadi 5:30, tadi saya 4:30 sudah memberikan materi ini lewat multimedia. Mudah-mudahan multimedia bisa mempersiapkan tema yang saya kirim sehingga ini menjadi acuan kita untuk berbagi share pada kesempatan ini. Saya akan menyampaikan yaitu tema dengan tetap tenang di tengah badai. Tetap tenang di tengah badai. Saya harap ini benar-benar
juga menginspirasi kita. Saya tahu persis perjalanan gereja ini begitu amat berat dan penuh tantangan. Setelah sepeninggalnya almarhumah yaitu gembala kita, Ibu Eka Yulia Wati yang sudah mendahului kita, gereja ini perlu meresponi dengan apa maksud Tuhan dari semuanya itu. Apalagi memasuki tahun 2022 ini, mari kita akan tetap tenang di tengah badai. Maju terus, jangan gentar. Amin. Saya pengen satu yel-yel supaya kita komunikatif gitu. Kalau saya katakan samaan, katakan yes gitu ya. Samaan? Ya, supaya semangat. Saya juga yang di atas ini juga semangat begitu. Konteks ini saya ambil dalam cerita yang tidak asing bagi kita. Cukup familiar. Di sekolah minggu sering ini merupakan topik yang asik untuk ditampilkan begitu. Dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Nanti kita akan langsung yaitu membahas poin per poin saja. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa secara konteks keseluruhan bisa dibaca di rumah masing-masing. Mari kita akan ke sini dulu. Saya PowerPoint berikutnya. Setiap orang pasti punya masalah yang dihadapi. Berbagai macam pergumulan hidup atau badai dalam tanda petik atau dalam tanda kurung yang menjadi persoalan dalam menghadapi badai itu. Apakah kita semakin tenang, penuh dengan iman, atau sebaliknya? Kadang kita meresponi satu persoalan, kita menghadapi satu persoalan hidup, tantangan hidup, itu tergantung daripada respon kita. Saya 2 hari kemarin sedang menulis di grup yaitu di WA saya menulis tentang masalah kualitas hidup kita ditentukan bagaimana respon daripada kehidupan kekristenan kita ini. Agar apa? Itu akan terlihat bagaimana cara menghadapi, bagaimana cara meresponi, itu ketenangan itu akan terlihat dari setiap dari ekspresi yang kita yaitu tampilkan. Perbedaan antara jerami dan yaitu emas itu akan kelihatan kalau diuji lewat api, kalau dibakar. Jelas jerami itu akan yaitu cepat hilang. Tetapi kalau emas ketika ada api membakar, dia akan tetap menampilkan kemurnian dan keasliannya. Dan dia tidak akan satu sedikit pun luntur dan lain sebagainya. Berikutnya, Anda harus mengerti, Anda harus tahu ini, bahwa tantangan atau masalah badai itu membuat kita semakin kuat sebenarnya. Kalau kita orang percaya, orang Kristen, kalau menghadapi satu tantangan atau mungkin dapat masalah, jangan menjustis bahwa kamu tidak rohani, makanya ada masalah. Itu keliru konsepnya. Karena setiap kehidupan kita semakin banyak tantangan, semakin kita ini menghadapi dengan kuat, menghadapinya dengan tenang, itulah jiwa kekristenan saudara akan teruji. Maka semakin besar tantangan, semakin besar masalah iman, maka kita harus menghadapi dengan kuat dan tenang. Samaan? Oh, lali toh. Samaan? Nah, semangat. Berikutnya, sebelum saya masuk ke poin. Pandanglah tantangan atau masalah badai itu dipakai Tuhan menjadi satu media, menjadi satu alat untuk yaitu supaya kita ini terukur kemurniannya. Jadi jangan menyalahkan Tuhan kalau ketika kita ada masalah. Jangan menyalahkan Tuhan kalau kita sedang menghadapi badai dalam rumah tangga kita, badai dalam bisnis kita, badai dalam yaitu pekerjaan kita. Jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Siapa tahu di balik itu semua, Tuhan punya rencana yang progres ke depan. Saudara akan semakin hari semakin kuat dan semakin Tuhan percayakan pada area-area berikutnya.
Jadi kalau Tuhan kepingin memberikan naik level kepada kita, tentunya Tuhan persiapkan beberapa ujian, beberapa persoalan yang bagaimana responmu menghadapi persoalan ini. Gereja ini tentunya kalau masalah tentunya kompleks lah, tidak perlu dirinci, baik dari dalam, dari luar, maupun dari setiap pribadi, lepas pribadi sendiri. Tentunya banyak gereja yang mengalami seperti ini. Tetapi gereja akan kelihatan kualitas, gereja akan kelihatan kuat kalau dalam menghadapi setiap lini-lini persoalan itu dijalani dengan tenang, dengan kuat. Wes Tuhan bersama kita, ora masalah. Amin. Dalam cerita ini, konteks Markus pasal yaitu keempat ini, sebenarnya yang punya ide itu adalah Tuhan. Tuhan mengajak murid-muridnya untuk yaitu menyeberang danau ini. Artinya perjalanan hidup kekristenan kita yang punya ide itu adalah Tuhan. Karena Tuhan membawa kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya menerima kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita untuk kita menyeberangi daripada setiap langkah-langkah hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita akan tenang, sebab Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa badai ini bisa masuk dalam kehidupan kita? Kenapa bisnis saya mengalami yang begitu tantangan yang begitu berat? Mari kita akan belajar 3 poin yang ingin saya berbagi share dengan cepat. Apa masalahnya? Apa persoalannya dalam hidup ini? Yang pertama itu ayatnya dalam 35 dan 36. Saya ingin membacakan Bapak, Ibu, Saudara. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Dalam konteks ini jelas sekali yang punya ide adalah Yesus untuk mengajak menyeberangi danau ini. Akan tetapi karena murid-murid pada waktu itu benar-benar menguasai, yaitu tentang perahu, menguasai tentang apa yang dialami. Artinya profesi murid-murid pada waktu itu memang seorang nelayan konteksnya. Dan dia justru ambil alih kemudi, ambil alih kepemimpinan, take over kepemimpinan. Ini yang menjadi satu masalah yang besar. Kalau kehidupan kita seharusnya dipimpin Tuhan, tapi kita karena mungkin keahlian, mungkin karena kita punya skill, karena kita punya yaitu pengetahuan yang lebih, terkadang kita mengenyampingkan kepemimpinan Tuhan. Kita menomorduakan Tuhan. Ini yang menjadi masalah. Murid-murid pada waktu itu tidak sadar betul bahwa dia mengambil alih kepemimpinan daripada Yesus. Ini yang menjadi persoalan gereja-gereja Tuhan pada masa kini. Banyak anak-anak Tuhan yang mengambil alih, take over kepemimpinan Tuhan. Saya memang sudah komitmen sama istri untuk yaitu tidak berani take over kepemimpinan. Kita pasrahkan sama Tuhan sepenuhnya. Saya melayani Tuhan ya cukup lama, dan Tuhan benar-benar memperhatikan kehidupan rumah tangga kami. Dan itu betul-betul saya rasakan. Makanya kalau ada teman-teman yang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, saya senang banget. Apalagi ada kalau mahasiswa, mahasiswi, adik-adik kita yang sedang kuliah, sarjana teologi dan lain sebagainya. Saya meresponi dengan positif, karena itu panggilan untuk kita melayani. Tapi saya memperingatkan kepada kita, kalau kita sudah punya ilmu, kalau kita sudah pengetahuan, kita sudah punya yaitu kekuatan skill di dalamnya,
Jangan sekali-kali kita take over kepemimpinan Tuhan. Jangan sekali-kali ambil alih daripada peranan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Ini sangat berbahaya sekali. Berikutnya, mengapa terjadi take over kepemimpinan? Ini yang harus kita renungkan tentunya. Ternyata murid-murid yaitu beranggapan merasa lebih mampu dan lebih tahu. Ini yang menjadi satu kendala. Kalau setiap hamba-hamba Tuhan yang terpanggil melayani pekerjaan Tuhan lebih yaitu mampu dan lebih tahu, ini bermasalah. Berapa banyak hamba Tuhan yang jatuh gara-gara yang sedemikian. Banyak yaitu gembala sidang yang tidak terarah dan tidak ada progres karena merasa mampu, merasa bisa. Ini yang menjadi satu kendala yang harus kita responi dan kita harus benar-benar dalam tanda petik kita waspadai. Karena badai itu datangnya tidak permisi, datangnya itu tiba-tiba dan kita tidak bisa mengira dan menduga. Persoalannya mari kita akan belajar pasrah kepada Tuhan dengan betul-betul. Ternyata seseorang itu merasa tahu sulit untuk dipimpin Roh Kudus. Kalau sudah sekolah sampai yaitu sarjana strata 1, sarjana magister strata 2 sampai doktoral S3, terkadang malah menguasai ilmu tentang teologi, tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, tidak pasrah dengan Roh Kudus, mengandalkan ilmu pengetahuannya, ketahuannya, dan kepinterannya. Ini bermasalah, cukup serius. Berapa banyak yaitu orang-orang pinter, dia minteri diri, tetapi tidak mau merendahkan diri dengan karya Roh Kudus. Saya berharap teman-teman yang di stay panggung ini bukan karena kamu bisa memainkan jarimu, bukan kamu bisa yaitu memukul drummu, tetapi peranan Roh Kudus itu, kepemimpinan Roh Kudus itu merupakan andalanmu. Amin. Samaan? Saya berharap demikian, pelayanan Tuhan harus demikian. Kalau tidak ini buat cukup serius ini. Banyak yang jatuh Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanan pelayanan banyak yang jatuh. Apalagi ya dalam yang teman-teman yang di stay panggung di sini, kalau ada kasus di gereja-gereja yang tidak perlu saya sebutkan, suruh melayani main di stay panggung di sini, pendeta ini ditantang, wani bayar piro om. Itu kan sesuatu yang di telinga itu dengar itu rasanya itu, wah ini kok bisa sedemikian. Ada gereja-gereja yang memberikan tarif dalam pelayanan sekali ibadah sekian dan lain sebagainya. Ini yang menjadi persoalan yang harus kita yaitu waspadai. Jangan sampai kita justru mengandalkan kekuatan pikiran kita, kemampuan kita, kemahatauan kita. Justru peranan Roh Kudus dinomor sekiankan. Samaan? Saya berharap di Samaan memiliki semangat yang betul-betul jangan sampai itu terjadi dalam pelayanan kita. Coba klik berikutnya. Contoh begini, contoh. Bapak Ibu suka traveling ya, suka traveling. Saya kadang kalau traveling pergi ke Jawa Timur atau ke kota lain begitu yang tidak tahu tempat, biasanya saya ngundang Mbah Google Map. Itu Google Map itu membantu betul. Tempat yang tersembunyi pun sampai yaitu detail, dia punya jalur-jalur yang yaitu alternatif pun tahu dan lain sebagainya. Google Map adalah satu Roh Kudus kedua. Kalau Anda suka traveling ini merupakan Roh Kudus kedua. Memang kalau mau berangkat traveling mesti kita berdoa, Tuhan pimpin
acara keluarga kami. Mungkin yaitu ke pantai begitu. Karena jalannya tidak hafal, yaitu belok kanan kirinya. Biasanya kita mengundang Roh Kudus kedua, yaitu Google Map untuk menuntun. Memang sudah berdoa Tuhan pimpin sampai tujuan dengan selamat, tapi kadang kita masih menomorduakan, yaitu yang namanya Google Map ini untuk menuntun kita. Ini tidak salah, tetapi sangat yaitu beda kalau Anda tahu jalan dan sama sekali tidak tahu jalan. Ini sangat berbeda. Kalau Anda sudah tahu, ini termasuk saya, kalau di Solo yang namanya Ganggang Tikus, saya ini hafal betul. Sampai istri saya itu mengatakan, ayah ini jalan delik-delik kok ngerti. Terutama juga makanan yang enak-enak. Saya tahu, tidak perlu tanya Google Map. Tidak perlu tanya Google Map. Itu terus terang. Yaitu saya sangat yaitu menguasai kalau di Solo. Jadi kalau di Solo ini, tadi itu saya sudah berangkat, saya perkirakan paling 10 menit dari Samping itu sampai Bu Esther. Jadi mohon maaf Bu Esther mungkin deg-degan, Pak Prabowo, kok lali enggak, tadi itu enggak saya duga di Pasar Nongko keretanya cukup lama. Biasanya itu enggak ada cegatan kereta api jam-jam segitu loh. Kok ini kok lama? Waduh, ini mesti nanti luput ini lebih dari 5:30 ini. Betul. Jadi benar-benar yaitu salah prediksi. Saya menguasai ya betul-betul jalan-jalan Solo. Kadang saya mengandalkan pemikiran saya, itu salah. Harus benar-benar kita mulai sekarang benar-benar pasrah tenan sama Roh Kudus untuk memimpin. Amin. GB samaan harus benar-benar pasrah betul dengan Roh Kudus. Agar Tuhan pimpin gereja ini semakin hari semakin progres dan semakin yaitu satu kesatuan yang sangat luar biasa. Memang banyak persoalan, memang banyak badai, tapi yakinlah dengan kekuatan Roh Kudus Anda akan mampu. Anda akan bisa. Anda akan bisa melewati itu semua. Apalagi nanti kalau Maret jadi nanti kita ada, saya adalah bagian dari pengurus majelis daerah. Saya tahu jadwalnya Maret nanti ibu kita ini kedua ini akan diusulkan untuk menjadi pendeta muda. Begitu ya Bu Esther ya ceritanya sama Bu Ilin. Jadi Maret nanti akan diusulkan di majelis daerah, September itu akan diteguhkan lewat musyawarah besar seluruh Indonesia. Saya ikut panitia di dalamnya. Kalau jadi nanti juga di Kepunton, jadi Surado-ado. Waktu saya dulu itu di Bandung, Mas rekoso banyak sangune. Somben di Hotel Haris, tapi nanti pas pengukuhannya itu semua diboyong di Kepunton. Jadi ceritanya bocorannya begitu. Jadi nanti konsentrasi di Haris selama 3-4 hari. Nanti ada tentunya nanti kalau prajabatan begini 7 hari kita 7 hari sebelumnya harus datang dulu lewat namanya apa pasca gembala atau apa begitu, pelajaran tentang GPIS yang harus diikuti. Dulu saya lelah banget itu. Ke Bandung ninggal ke pekerjaan, ninggal ke rumah hampir 7-8 hari. Wah, kalau di Solo pulang iso, blirit pulang ngono wae nili bojo bisa. Tapi kalau sudah di Bandung, di Surabaya, waduh dah. Tapi bisa kuliner kalau di Bandung, di sini enggak bisa nanti. Samaan? Yes. Berikutnya Bapak Ibu Saudara. Di mata Allah kita manusia itu butuh dipimpin Roh Kudus. Kita sebagai orang percaya itu butuh. Bukan Tuhan yang butuh. Tetapi kita sebagai orang percaya, apalagi pelayan-pelayan Tuhan, kita butuh kekuatan Roh Kudus. Tadi pagi 4:30 lebih lah begitu.
saya ambil posisi persiapan kembali, meskipun PowerPoint sudah saya bikin kemarin, tapi saya kembali minta tuntunan Roh Kudus supaya apa yang saya sampaikan sesuai yang Tuhan pesankan pada pribadi saya. Saya mengulangi lagi, saya membaca lagi, dan saya kepingin jemaat di tempat ini diberkati. Kalau Roma 8 ayat yang 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau saudara merasa anak Allah, pribadi yang diperhatikan Allah, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Minta kuasa Roh Kudus mengambil alih semua dari kepemimpinan yang sedang kita jalani ini. Terkadang kita itu lupa menyerahkan diri yaitu kepada Roh Kudus atas peranannya yang sebenarnya menjadi peranan yang benar-benar konkret dalam kehidupan kekristenan. Sedap konteksnya begini, setiap orang yang percaya mengaku dalam nama Yesus, Kristus adalah Tuhan kita, jadi Raja dalam hidup kita ini sudah ada Roh Kudus di dalamnya. Otomatis, kalau Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita tidak mau menyertakan Roh Kudus dalam perjalanan hidup kita, ini masalah serius. Kekristenan yang mati, kekristenan yang istilahnya kalau orang umum katakan kekristenan yang KTP. Hidup kekristenan kita itu digambarkan seekor domba yang butuh perlindungan dan pengayoman. Bagaikan domba yang ada di pangkuan atau di dalam dekapan seorang gembala. Itulah kehidupan kita kalau menyertakan Roh Kudus atas kehidupan kepemimpinan hidup kita. Ayem lah, tentrem. Kalau semua dipasrahkan kepada Roh Kudus, kita sebagai orang Kristen, apapun badainya, apapun persoalannya, pasti kita akan benar-benar nyaman dan aman. Samaan? Yes! Meskipun ada yang lali yeses, gak apa-apa. Yang kedua saya ambil ayat 38. Ayat 38. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita ini binasa." Ceritanya kan, Yesus mengajak murid-murid menyeberang danau. Perjalanannya enak mulus. Di tengah-tengah perjalanan datang badai, datang tofan. Dan tofannya itu kalau sebenarnya konteksnya di danau yang diseberangi itu seharusnya ya enggak berat-berat amat. Kalau di lautan Pasifik di lautan bebas yang kedalamannya sampai ribuan, tentunya badainya akan lebih ya. Tetapi untuk ukuran perahu yang dinaikkan rombongan Yesus pada waktu itu, kan perahu yang tidak besar, perahu yang boleh dikatakan ideal lah untuk nelayan-nelayan dan lain sebagainya. Datang badai yang begitu sangat amat merugikan kapal yang tidak besar itu. Dan di sini poin yang kedua, kepedulian Tuhan Yesus. Tuhan itu atas hidup kita itu istilahnya diragukan oleh murid-muridnya. Sampai murid-muridnya itu membangunkan Yesus. Yesus atau guru, bangun. Kita akan binasa. Apa yang kau tidak peduli toh Tuhan sama hidupku? Nah, kadang kan kita ini kalau sedang menghadapi persoalan, masalah, kadang berdoanya itu menyalahkan Tuhan. Tuhan, mosok kowe ora peduli suamiku selingkuh, orang mulai-mulai. Kadang kita menyalahkan Tuhan, tidak mau introspeksi kepada diri kita sendiri. Dalam hidup kadang kita menyampingkan, kita take over kepemimpinan Tuhan. Tidak mau ambil peranan Roh Kudus atas hidup kita. Kalau sudah kita ketanggor, kita istilahnya kepepet untuk kita ini hanya berseru mbek Tuhan, menyalahkan Tuhan.
dan lain sebagainya. Tuhan kok tidak peduli atas hidup ini. Saya berharap jangan sampai ya kita sebagai orang Kristen menyalahkan Tuhan terus. Tapi kalau toh kita masih menyalahkan Tuhan, mari kita akan bertobat. Mengatakan Tuhan engkau tidak peduli, Yesus engkau tidak peduli, Guru engkau tidak peduli kalau aku ini binasa. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, mengapa murid-murid bertanya tentang kepedulian daripada Yesus? Mengapa? Kenapa mereka ragu bahwa Yesus sangat peduli, padahal ketika murid-murid pengikut-pengikutnya lapar sekalipun, Tuhan bertanggung jawab atas hidup mereka. Masalah makan minum, Tuhan memberikan makan minum yaitu 5.000 orang laki-laki saja. Tuhan bikin mujizat. Artinya sebenarnya kalau boleh flashback ke belakang bahwa Yesus ternyata itu peduli banget. Setiap pengikut-pengikutnya, setiap murid-muridnya, apalagi hamba-hambanya. Tuhan sangat peduli banget. Tapi kenapa pada waktu itu murid-murid masih meragukan kepedulian daripada Yesus? Ini yang harus kita responi. Jangan sampai terkadang kita menyalahkan Tuhan. Karena apa? Karena terjadi take over. Karena terjadi alih kepemimpinan. Merasa bisa, merasa tahu, wes ora Yesus-Yesusan. Pekerjaan merasa ketoke lancar-lancar baik. Ora sah Yesus-Yesusan, ora sah gereja-gerejonan, ora sah melayani, aku tetap pekerjaanku lancar. Yo, aku yo ngerti nek gitu tuh. Jemaat tempat kami itu dulu hampir seperti yang saya ceritakan ini. Ya karena sebagai artinya pelayan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan skill kemampuannya. Dalam tengah perjalanan, ya dia jatuh. Baru pendeta minta didoakan pendeta. Pekerjaanku hilang, pekerjaanku sudah diambil dari temanku sendiri dan lain sebagainya. Sekarang mau pasrah kepada Roh Kudus, pasrah be Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kehidupannya progres. Di tempat kita, di tempat kami di Sambeng, kalau komsel persekutuan itu namanya Gracia Family. Gracia Family itu ada beberapa. Kita tahun ini kita punya target 100 komsel, 100 GF untuk kita push ke depan. Memang di dalam komsel tidak boleh lebih dari 12, konsepnya kan seperti itu. Nah dalam komsel atau Gracia Family di tempat kita sudah dibagi-bagi, bagi-bagi menurut wilayah. Wilayahnya itu misalkan Sumber, ya wes Sumber. Tapi ada kelompok tidak wilayah, kelompok profesi, profesi muda, profesi yaitu khusus sales, ada profesi yang lain istilahnya ibu-ibu muda dan bapak-bapak muda itu istilahnya KDM, Komisi Dewasa Muda, itu ngelompok sendiri. Hari-hari ini dari Bapak Gembala menginstruksikan awal tahun ini kita akan push komsel-komsel persekutuan ini semakin meledak dan lain sebagainya. Mereka bergerak, berkumpul. Jadi komsel atau GF-nya itu enggak tepuk tangan ibadah, nyanyi, khotbah, itu enggak. Mereka masak bareng. Yang ngomai sopo begitu, yang rumah David. Masak, bawa yaitu sendiri bahannya udah di grup mereka udah ditentukan. Begitu masak rampung, duduk lesehan ngobrol sambil makan, berbagi nilai-nilai kehidupan. Di samping nilai-nilai kehidupan, dia berbagi tentang bisnisnya, piye jejaring. Mereka membangun network, mereka membangun jejaring supaya komselnya itu kuat. Wah, apalagi yang di KDM, Komisi Dewasa Muda, keren banget.
Ternyata mereka berbagi, ada yang memiliki pengetahuan tentang investasi saham dan lain sebagainya. Dia berbagi, menceritakan, dia ikut seminar tentang cerita tentang bagaimana investasi saham dan lain sebagainya. Disitulah untuk berbagi share. Jadi satu ibadah komsel itu tidak ditentukan 1 jam, 1,5 jam selesai. Bahkan mereka itu sampai beberapa jam, sampai 3-4 jam ngumpul di rumahnya David untuk membahas dan ambil satu connecting yang semua grupnya itu juga memiliki. Dan saya melihat dari postingan mereka dalam satu persekutuan di GF itu, di komsel-komsel itu, kan KDM, Komisi Dewasa Muda, Bapak Ibu Muda, itu masih punya anak kecil gitu. Itu dibawa. Jadi mereka juga komsel yaitu dewasa, juga komselnya itu anak-anak. Keren banget. Nah, gitu. Ini yang harus menjadi terobosan. Sebab suatu kali nanti pada akhir zaman, gereja-gereja seperti ini mungkin ada tantangan-tantangan lebih, yaitu berat. Tidak boleh beribadah, tidak boleh mengumpulkan sedemikian. Kita sudah punya yaitu sesuatu progres yang gereja-gereja rumah, gereja-gereja yang di bawah tanah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti apa yang saya sampaikan ini. Oleh sebab itu jangan ambil alih kepemimpinan Tuhan. Gereja ini pasrahkan sama Roh Kudus untuk memimpin, supaya gereja ini terus mengalami kehidupan yang tenang bersama Yesus. Selain take over, menjadikan peranan Yesus itu, menjadikan peran daripada guru yang membawa dia berlayar, itu menjadi peran yang pasif, tidak fungsi. Realitanya apa? Yesus tidur, gurunya tidur. Orang tidur itu tidak bisa bekerja. Orang tidur itu tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika Yesus dibangunkan, guru, apakah engkau tidak peduli kalau murid-muridmu ini binasa? Yesus bangun, gurunya bangun. Lalu dia berdiri menghardik daripada badai tofan itu. Diam, tenanglah. Saya berharap hari ini mari kita akan bangunkan Yesus, bangunkan guru kita, supaya gereja kita ini tidak mengalami badai-badai yang berkelanjutan. Kita tetap tenang karena bersama Yesus. Samaan? Yes. Saya berharap kita tetap terus berlayar. Masa pandemi 2 tahun lebih ini, banyak info-info gereja-gereja Tuhan yang suwung, ngertos suwung, kosong. Gereja-gereja Tuhan, karena jemaatnya yang di YouTube itu sudah kompetitif, persaingan khotbah, samaan tidak mau kalah di YouTube-nya. Saya sering kadang ikuti Bester Bulin, ikuti di ibadah ini, di IG-nya kegiatan-kegiatannya apa dan lain sebagainya. Gereja-gereja yang besar itu sudah banyak, yaitu sudah mereka bermain secara digital, online, sehingga secara yaitu ibadah seperti ini, tatap muka seperti ini, sudah kadang ada gereja-gereja Tuhan sudah tidak mau. Oleh sebab itu kita harus progres dari pelayan Tuhan, pemain musik, WL, harus kreatif agar menarik dalam yaitu pelayanan pekerjaan Tuhan. Di tempat kami di GBE Sambeng itu anak-anak diminta untuk kreatif. Nanti minggu depan piye carane untuk yaitu kreatif dan lain sebagainya. Kalau kemarin di Youth ada acara di Kepunton bareng-bareng seluruh yaitu Jawa Tengah, kalau tidak salah itu mereka kumpul, ada yang lewat online dan onset yang ada di Kepunton. Saya nganterkan rombongan dari Sambeng, ada kurang lebih 20-an lebih sedikit lah. Karena di Youth di Sambeng itu ibadah onset bareng-bareng seperti ini
itu bisa dimungkinkan ketemunya itu paling banter 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ibadah raya. Lah setunya ngapa Pak? Setunya itu ya seperti mereka komunitas GF masing-masing, komsel masing-masing. Jadi youth itu juga dibagi. Kelompok-kelompoknya, komsel-komselnya sendiri-sendiri. Mereka dalam Sabtu ibadah itu tidak wajib harus ke gereja. Bisa ke mall ngobrol, ambil bangku itu jajar orang 6, orang 7, mereka berbagi untuk yaitu sharing. Sebab kita mengambil langkah ini begini Bapak Ibu Saudara. Karena kalau hari Sabtu terkadang youth ibadah pikirannya yang mall, pergi sama ngobariki, pergi sama yaitu teman dekatnya dan lain sebagainya. Itu pikirannya begitu, maka kita mengambil langkah baik di rumah, di tempat maupun mana, itu fleksibel. Tapi kalau mereka tidak punya rumah yang luas, biasanya kita sediakan tempat di gereja itu, ada tanah yang sudah kita beli, ada rumah namanya tanah 1, 2, 3. Itu bisa untuk ada pertemuan. Mereka bisa ada satu yaitu fellowship begitu. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara. Dalam pergerakan sekarang ini mari kita memperankan aktif daripada guru kita, guru agung kita yaitu Yesus, untuk ambil alih gereja ini menjadi gereja yang mandiri, gereja yang dipakai Tuhan. Samaan? Yes. Saya berharap samaan tetap terus berperan aktif dalam segala hal dalam pelayanan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, dalam Galatia pasal 5 ayat 18, akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya Tuhan adalah pribadi yang menghargai kehendak bebas dan keputusan kita. Itu tergantung kita. Mau menjadikan Yesus pemimpin hidup kita, itu terserah Anda. Itu Anda punya hak kebebasan. Tapi sejelas saya katakan, saya sebagai hamba Tuhan, engkau akan merasa ketinggalan, engkau merasa akan berat hidupmu, engkau tidak akan progres hidupmu kalau engkau tidak menyertakan Sang Guru Agung kita, Yesus Kristus, dalam kehidupanmu. Pastikan bahwa Roh Kudus itu memimpin saudara dan saya. Pastikan guru kita ini aktif perannya dalam hidup kita. Jangan sampai Yesus itu tertidur, pasif. Jangan sampai. Apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, selama kita mempercayakan, membuat peran aktif daripada Sang Guru Yesus, dia tidak tidur, saya pastikan saudara akan mendapatkan progres daripada Tuhan. Kehidupan yang tenang, nyaman bersama Tuhan. Amin, amin. Saya berharap ini menjadi jawaban bagi setiap pribadi, lepas pribadi yang hadir saat ini. Saya juga tidak kencan karo WL lagu di tengah badai tadi, kok pas, artinya pas. Beberapa hari ini setelah saya dihubungi Bu Esther itu, saya berdoa itu, yang pas apa Tuhan, pesan Tuhan apa. Saya sudah siapkan beberapa poin, tapi detik menit-menit terakhir itu saya kok ada dorongan untuk menyampaikan ini. Jadi kalau ini benar-benar Tuhan sampaikan, menjadi jawaban Bapak Ibu Saudara di tahun atau awal tahun ini. Sekarang yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga di ayat 39 dan disambung 41, saya lompat 41 karena poinnya di situ. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Murid-murid Yesus itu jangan kebangetan, padahal sudah melayani Tuhan,
Murid-murid itu istilahnya dalam kemiliteran atau dalam staf begitu adalah ring satu. Ring satu itu adalah orang-orang terdekat daripada sang guru. Orang-orang terdekat daripada Yesus. Kok masih meragukan, masih menanyakan, jane iki guru ki sapa to? Kok angin tofan aja tunduk padanya. Loh, ini kan kebangetan toh pertanyaan seperti ini toh di ayat ini. Terkadang kita ini juga hampir sama seperti murid-murid. Ikut Tuhan yang cukup lama, sudah sekian tahun. Ketika kita ini dapat satu kelepasan, ada jalan keluar daripada jawaban doa kita. Jane Gusti Yesus ki sapa to? Kok hebat meno, ini kan lucu, artinya benar-benar sangat yang tidak masuk akal. Murid-murid sudah harusnya mengenal Yesus, harusnya mengerti karakter Yesus, apa yang dilakukan Yesus, kekuasaan daripada Yesus, harusnya mengerti dan tahu. Tetapi pengenalannya itu cetek banget. Ragu, tidak sadar bahwa sang guru kita ini adalah sesuatu orang yang luar biasa. Memang Yesus adalah manusia sejati, Allah sejati. Pada waktu dia di muka bumi menjadi manusia sejati, dahsyat dan luar biasa. Peranan Roh Kudusnya luar biasa. Tapi murid-murid masih meragukan, tidak percaya, gumun begitu. Bapak Ibu, jangan gumun nanti kalau Tuhan percayakan gereja ini semakin meledak, semakin diberkati, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Duh, kok iso ya? Iso saja. Selama engkau tidak take over kepemimpinan, selama engkau mengaktifkan Yesus, Roh Kudus menjadi peranan dalam hidup keluarga GBS Samaan, saya yakin kita akan mengalami progres. Beberapa waktu pandemi ini di gereja kami mengalami kebanjiran jemaat. Ada beberapa jemaat yang gerejanya itu online terus, tidak berani onsep tatap muka seperti ini. Banyak yang permisi sama Bapak Gembala, boleh tidak kami ibadah di samping? Lang apa? Lang gonku ngene onsep kok online terus. Aku nek online ini ora maknyes nih. Ya monggo, mereka berbondong-bondong datang ke tempat kita untuk ikut ibadah. Siapa tahu Tuhan ambil momen ini, ledakan ini. Banyak jiwa-jiwa berdatangan sendiri, ndak ngerti dari mana Tuhan akan yaitu berikan untuk yaitu GBS Samaan. Gereja ini memang unik ya, di tempat yang gang masuk, tapi bisa mengumpulkan komunitas seperti ini keren ini. Kita harus mengagumi pendahulu-pendahulu kita, keren banget. Jarang gereja-gereja yang masuk gang seperti ini banyak terekspos, orang tahu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah mengumpulkan seperti ini, suatu yang luar biasa. Ini murid-murid ini jadi kebangetan. Dia tidak tahu akan keahlian, kekuasaan daripada Yesus. Sehingga bingung, jane kuwi sapa to guru? Kok angin wae, tofan wae, kok iso bener-bener manut karo panjenengan. Wah, ini keren banget ini. Murid-murid ini betul-betul orang-orang ring satu, orang-orang yang dekat dengan Yesus, tapi tidak mengerti, tidak mengenali. Makanya berikutnya begini, pengenalan para muridnya hanya sebatas sebagai guru, bukan penguasa bumi dan lautan. Padahal Yesus adalah utusan Tuhan Allah, menjelma menjadi manusia sejati pribadi Yesus, dan dia mati dan bangkit hari yang ketiga menjadi penguasa atas bumi dan lautan. Murid-murid dangkal sekali pengertian ini. Saya berharap kita sebagai orang percaya di tempat ini, pengertian kita mari kita akan tingkatkan. Bukan sekedar kita mengenal,
bukan sekedar kita mendengar bahwa Yesus adalah Allah yang penuh mujizat, tapi kita benar-benar harus benar-benar mengalami sendiri secara pribadi dengan Yesus. Saya berharap demikian. Jangan sampai kita ini salah tafsir, salah mengerti. Kalau butuh saja baru panggil Tuhan. Kalau tidak butuh, tidak perlu Tuhan-Tuhanan. Tidak perlu Yesus-Yesusan. Ini sesuatu yang serius Bapak Ibu Saudara. Saya berharap di GBS Samaan ini mari kita akan tidak hanya mengerti, mendengar saja tentang berita Yesus. Tapi betul-betul wow. Di jemaat tempat kami itu ada ibu-ibu yang sakit kanker di rahimnya. Itu benar-benar kronis. Dia sangat mengenal pribadi Yesus. Bapak Gembala datang berdoa sama ibu. Dicek dokter itu sembuh total. Kaget. Sehingga ini menjadi suatu berita yang menghebohkan dan luar biasa. Dan saya menyaksikan sendiri, wis keren tenan ini. Termasuk kakak saya, itu dia itu punya di otak kecilnya itu terganggu. Itu kalau pas pusing itu dia langsung spontan tarik tembok gitu duduk. Suaminya Ibu Un yang koordinator PPA yang dulu. Kalau sekarang itu koordinator PPA di samping itu anak mantunya, Mbak Niken. Nah, ini kakak saya ini betul dibentur-benturkan begitu. Ibu Gembala, Ibu Markus Harun pada waktu itu datang ke rumah dan saya ngerti, saya adiknya begitu. Imanmu yang ngendi? Imanmu yang ngendi? Percaya sama Yesus, percaya, didoakan. Ketika didoakan, ya ndak kroso, ndak ada perubahan. Sebab sebelumnya itu kan dicekkan di rumah sakit Bethesda Jogja itu ada tumornya di otak kecilnya. Nah dari Jogja pada waktu itu kan nggak ada alat untuk mendeteksi ini tumornya ganas atau tidak. Harus dikonsulkan ke Jakarta yang punya alat itu. Pada waktu itu, ya warna ya begitu, langsung ke Jakarta. Sampai Jakarta itu sudah proses semua dijalani seperti ya pokoknya masih kondisi lemah dan sakit itu. Karena foto dan amplop hasil rongsen istilahnya scan-nya ini harus dibawa konsul lagi ke dokter yang lama di Jogja. Ketika dokter di Jogja itu membuka amplop hasil labnya itu kaget. Waktu di sini itu jelas itu nggak mungkin toh alatnya istilahnya nggak valid begitu kan sulit. Dokternya kok hilang? Ternyata hilang. Pada waktu sebelum ke Jakarta itu didoakan dengan iman dalam nama Yesus. Tahu-tahu hilang dan sampai sekarang itu baik-baik saja. Ini satu hal yang luar biasa kalau saya katakan bahwa ternyata Yesus kita ini benar-benar Allah yang benar peran aktif dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu jangan sampai pengenalan kita hanya tahu saja, hanya mendengar saja. Mari kita akan masuk. Caranya bagaimana Pak? Masuk ke komsel masing-masing untuk yaitu bersama-sama sharing begitu. Justru di komsel itu dibangun. Kadang di kelas seperti ini ya, kelas besar sini paling banter kan 2 jam. Hamba Tuhan khotbah paling maksimal 1 jam. Kadang 1 jam kurang seperempat atau 35 menit gitu. Itu tidak efektif. Tapi ketika saudara masuk ke komsel, sharing, berbagi yaitu motivasi, kekuatan, didoakan bersama. Wow, itu mujizat bisa terjadi.
Samaan? Mari kita akan dalami. Berikutnya, Tuhan adalah pribadi yang memiliki pribadi beberapa sisi yang harus kita kenali. Saudara tahu ya, ini permainan anak-anak yang beberapa sisi yang harus saudara paskan. Yang kelompok merah, yang hijau, yang putih harus saudara paskan. Hari ini mari kita, pribadi Yesus itu berbagai sisi, berbagai kehidupan yang bisa kita ambil maknanya. Caramu piye? Terserah. Lewat sisi mana terserah. Tetapi jangan sampai Yesus merupakan objek yang dapat, yaitu Anda hanya pelajari tapi harus dikenali. Banyak para teolog-teolog itu hanya mempelajari ilmunya Yesus. Tapi ada sedikit, yaitu juga para sarjana teolog yang benar-benar memastikan mengenal pribadi daripada Yesus. Ini suatu hal yang cukup serius. Kalau kita sebagai hamba Tuhan tidak paham mengenali pribadi Yesus, Anda seperti murid-murid pada waktu itu, kaget. Jane panjenengan itu sapa to, Bu? Kok hebat men sampai taufan, yaitu badai tunduk pada engkau. Ya, ini satu hal yang harus kita pelajari. Berikutnya ada tokoh perjanjian lama, yaitu Ayub. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau ya Yehuwah. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub sendiri menyadari bahwa dia dalam kitab Ayub pasal pertama sampai 39 itu benar-benar dia itu menyalahkan temannya, menyalahi hidupnya. Tapi ketika masuk dalam yaitu pasal-pasal yaitu 42, dia menyadari bahwa tidak sekedar yaitu tahu, sekedar dia itu tuh mendengar bahwa engkau Yehuwa Allah Israel yang penuh mujizat. Tapi dia sampai merasakan sendiri. Keren banget. Akhirnya Ayub mencabut perkataan, mengutuki teman-temannya, dicabut dan akhirnya dipulihkan. Di ayat-ayat berikutnya itu dipulihkan, dari kekayaan dipulihkan, dia punya ternak dipulihkan, dia punya anak itu dipulihkan. Sebelumnya anaknya yang 10 itu semua mati disambar petir dan lain sebagainya, itu dipulihkan. Yang namanya yaitu Kesia, Karen Apuh, itu adalah anak-anak putrinya dari Ayub, itu paling cantik sejamannya. Artinya Tuhan memberikan pelipatkan gandanya dengan luar biasa. Selama engkau mengenali pribadi Yehuwa, selama engkau mengenali pribadi Sang Guru Yesus itu, saya yakin engkau akan dilipat gandakan. Yang jelas di dalam Alkitab dituliskan ternak anak-anaknya, tapi istrinya tidak dilipatkan, kayak ben 1 jadi 2 gitu, enggak, itu ada Alkitabiah itu. Kalau sekarang, wah Tuhan, istriku jadi 2 gitu, enggak. Ayub di dalam kitab Ayub tidak ditulis begitu. Kalau itu ada, itu mengada-ada dan lain sebagainya. Saya berharap mari kita akan kenali pribadi yaitu Yesus itu yang penuh mujizat. Jangan sampai kita benar-benar kelewatan dan lain sebagainya. Berikutnya, saat menghadapi badai, jangan terfokus kepada pertolongannya saja, tetapi berfokuslah kepada mengalami pengenalan akan Dia. Waktunya masih belum, udah habis ya? Udah, ya. Sebenarnya poinnya kan 4, saya tadi sudah sampaikan 3, makanya kalau 4 ini masih akan tembus 1 jam. Kira-kira biarlah ini menjadi satu yang harus kita responi bersama. Saya undang teman-teman main musik dan BL untuk bisa menempatkan dalam posisinya masing-masing. Mari kita akan maknai. Jangan take over kepemimpinan Tuhan.
Jangan kita ini yaitu menganggap dia tidak aktif tapi pasif, tapi mari kita akan anggap dia aktif dalam peranan kita. Pengenalan akan Yesus bukan sekedar kita mendengar saja, tapi mengenal pribadi dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati. Mari kita akan bangkit berdiri. Pujian yang mengatakan bersamamu Bapa. Kita pujikan refnya saja. Bersamamu Bapa. Mari kita akan melewati berbagai musim. Ya, terima kasih Yesus. Amin. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Katakan bersamamu Tuhan. Oh, bersamamu Bapa. Melewati badai ini, perkenanan-Mu teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, akan memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah. Katakan anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Beri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Tuhan, meskipun kami di tengah badai, kami tetap tenang. Sebab Engkau ada bersama kami. Kami tidak takut Tuhan. Meskipun kami seolah-olah tidak mampu dan hampir tenggelam, tapi bersama dengan Yesus kami dapat mengalahkan badai itu. Terima kasih Engkau memberkati jemaat-Mu yang hadir pada kesempatan pagi ini. Dan juga Engkau memberkati Ibu Gembala dan stafnya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk gereja GBS sampai samaan ini Tuhan. Semakin hari semakin Tuhan percayakan jiwa-jiwa berdatangan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih, pakai para tim pelayan di ring 1 untuk Tuhan bersama-sama bersatu untuk membangun GBS samaan ini semakin hari semakin luar biasa. Di dalam dan demi nama Yesus, yang percaya katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, waktu kami serahkan pada Atas nama Ibu Gembala dan jemaat kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta
kita pujikan, Tuhan tahu. Hentikanlah bunga bagung di ladang, Tuhan kasih tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar. Mari Bapak Ibu kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan berkati. Haleluya. Saat kau Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Amin. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan saat bersyukur, saat bersyukur, saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Amin, amin. Tuhan, Engkau melihat jemaat-Mu sudah memenuhi kewajibannya. Dia datang ke rumah-Mu, memberikan apa yang mereka miliki untuk ditaruh di rumah-Mu yang kudus ini. Engkau melihat dan mengembalikan dengan penuh limpah dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang mengalami persoalan angkat badai itu Tuhan, sehingga kami boleh semakin hari semakin tunduk dan mengenali pribadi-Mu yang agung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akan arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang ini terimalah berkat kasih dan kemurahan daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, lewat persekutuan Roh Kudus, memberkati keluargamu, memberkati usahamu, memberkati daganganmu. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan memberkati. Di dalam dan demi nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.